Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Sahabat-sahabat subscriber Mas Wahyu dimanapun berada, yang selalu setia menemani saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian semua. Juga buat para netizen yang selama ini selalu melontarkan komentar-komentarnya yang super pedas kepada saya, selalu memberikan kritikan-kritikan yang mencaci maki kepada saya. Juga saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah yang membalas atas perbuatan kalian semua dengan balasan yang sebaik-baiknya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan jasmaniah dan rohaniahnya, dan juga dilancarkan segala usahanya. Sahabat-sahabat channel Mas Wahyu Madura dimanapun berada, saat ini saya ingin menanggapi sebuah video ya, dimana saya menemukan sebuah video yang isinya adalah tantangan si Imaduddin yang mengajak debat para habaib ya. Ini Imaduddin kan selalu keluar-keluar mengajak debat. Ternyata tadi saya menemukan video respon dari Abuya Qurtubi ya. Jadi secara tidak langsung, kalau di dalam dunia preman, lo jual gue borong, kan seperti itu. Jadi tinggal Imaduddin ini menanggapi tantangan yang dilontarkan atau tanggapan dari Buya Qurtubi ini, supaya direspon oleh Imaduddin, supaya Imaduddin dan kawan-kawan ini cepat-cepat berhenti menebarkan fitnah, berhenti menebarkan kebencian. Karena yang terjadi di masyarakat sekarang bukan pembahasan masalah tesis ilmiah, akan tetapi tesis saling caci mencaci, caci maki, ujaran kebencian. Inilah yang disebabkan oleh tesis sampahnya si Imaduddin. Tapi alhamdulillah, sampai detik ini, walaupun kalian mencaci maki saya sedemikian rupa, alhamdulillah nyali saya sedikit pun tidak goyah di dalam mencintai dan mentakdimi para habaib. Karena apa? Orang tua saya dari kecil sampai sekarang mendidik saya supaya tetap hormat, tetap tawaddu terhadap para habaib. Kok tiba-tiba Imad mengatakan, sekalipun orang tua kalian, sekalipun ulama sedunia mentasyhihkan para habaib, maka Imad sendiri yang tidak percaya. Nah, itu kan bukan ilmiah namanya. Tapi kardiman, nek jarin wong Jawa sak karepe dhewe. Sudah bukan ilmiah seperti itu. Ya. Sehingga memunculkan narasi yang kurang baik di dalam masyarakat. Framing yang mengadu domba antara ulama dengan habaib, terutama ulama yang berada dalam kategori terahnya Wali Songo, diadu domba dengan habaib. Nah, kalau misalnya kedua belah pihak ini sama-sama punya santri banyak, sama-sama punya pengikut, kemudian terjadi perang saudara sesama muslimnya, siapa yang mau tanggung jawab? Apakah Imaduddin mau tanggung jawab, ataukah si Fuad Bota itu, ataukah Abbas Buntet yang selama ini dengan gagahnya dia mengatakan saya menyiapkan laskar sabilillah untuk melindungi ulama-ulama Nusantara. Hei, matamu picek.
Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kamu merasa dengan laskarmu itu menjadi orang terhebat di Indonesia, menjadi pelindung bagi seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia tidak butuh laskarmu, wahai Abbas Buntet. Indonesia sudah punya TNI dan Polri. Dan sampai detik ini saya masih percaya dengan dua institusi yang berada di negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Jadi tidak butuh laskar-laskaran, kebal-kebalan yang sok-sokan membela ulama pribumi, padahal isi hatimu adalah menghasut, memfitnah, memframing, bahkan memecah belah umat. Itu semata-mata agar kelompok-kelompok kalian itu diakui di dalam masyarakat, dihormati, dijunjung tinggi. Cara-cara licik seperti itu insya Allah tidak akan lama. Karena kami mencintai para habaib ini tulus dengan hati, dari hati lubuk kami yang paling dalam. Sehingga seberat apapun tekanan kepada saya pribadi, sebanyak apapun cacian, bulian, makian kepada saya, itu tidak akan menggoyahkan hati saya, tidak akan menggetarkan saya di dalam membela para habaib. Jadi jangan takut-takuti kami seperti anak SD. Ditunjukkan ilmu kebal, ditunjukkan pendekar silat. Itu kan sama halnya kalian menakut-nakuti anak SD. Tapi bagi kami pembela habaib, kami sudah terbiasa makan garam. Kami sudah terbiasa dengan propaganda, dengan apa itu namanya, tekanan-tekanan. Itu sudah biasa bagi kami. Karena apa? Kami belajar daripada sahabat-sahabat para nabi, mulai dari Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, bahkan cucunya Nabi, itu semuanya dibantai oleh orang-orang kafir. Apakah dengan dibantainya para sahabat oleh orang kafir, lalu orang-orang kafir tersebut mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah? Oleh sebab itu kami tidak akan pernah takut untuk meneteskan darah kami. Kami tidak akan pernah takut untuk mengorbankan segala-galanya untuk menegakkan, untuk membela dzurriyyah Rasulullah SAW. Terserah kalian teriak-teriak mau tes DNA. Kan kalimat itu yang sering kalian siapkan. Ketika saya tampil dimanapun, kalimat tes DNA itu yang kalian persiapkan. Karena apa? Kalian sudah tidak punya kalimat lain selain itu. Padahal di dalam ilmu fikih, penetapan nasab jauh ataupun dekat, ya, itu tidak menggunakan metode DNA. Ada ilmunya tersendiri di dalam menentukan nasab, apalagi ini nasab jauh. Alasannya sekarang sudah modern, alasannya sekarang sudah canggih dan lain sebagainya. Oke lah kalau itu untuk menentukan nasab dekat, ayah dengan anak, cucu dengan kakeknya, dan lain sebagainya, mungkin sampai 1 generasi, 2 generasi, ya bahkan sampai 3 generasi. Kalau sudah belasan generasi, bagaimana bisa ditentukan dengan tes DNA? Maka diperlukan ilmu nasab.
oleh pakar-pakar ahli nasab, karena itu ada ilmunya. Nggak sembarangan menentukan nasab, tidak sembarangan, dan membatalkan nasab tidak sembarangan. Apalagi yang membatalkan nasabnya para habaib ini bukan dari golongan ulama, tapi golongannya imat, di mana imat sendiri nasabnya sendiri tidak jelas. Kok tiba-tiba dia muncul ingin membatalkan nasabnya para habaib? Toh nasabnya sendiri aja tidak jelas. Imat Kiai Haji Imaduddin Usman, gak taunya nama bapaknya Sarman. Setelah saya telusuri, Usman ini adalah nama kakek generasi keempat dari ibunya. Jadi generasi 4 ke atas. Ya. Saya tidak mau bacakan nama-namanya karena beliau semua insya Allah orang yang soleh dan solihah, dan beliau semua sudah almarhum. Saya tidak mau membahas orang yang sudah meninggal dunia. Cukup saya mengatakan bahwa yang namanya Usman ini adalah kakek daripada Imaduddin, itu pun generasi 4 ke atas. Jadi Imaduddin punya ibu, ibunya punya ibu, ibunya lagi punya ibu, dan ibunya ini punya ayah bernama Ki Usman. Jadi Imaduddin punya ibu, ibunya Imaduddin punya ibu. Berarti ini kan kakek neneknya daripada Imad. Nah, neneknya Imad ini punya ayah bernama Ki Usman. Ayahnya Imad sendiri namanya Sarman. Dulunya Imaduddin ini merupakan anggota FPI. Makanya Abuya Qurtubi sangat paham kapasitas keilmuannya Imaduddin ini seperti apa. Karena dulu pernah satu panggung dengan Abuya Qurtubi, dengan Habib Rizik, dengan Habib Hanif. Bahkan di dalam FPI ini hanya ketua DPC, di bawahnya Habib Rizik. Sehingga ketika si Usman ini, si Imad ini keluar-keluar menyuruh para habaib untuk tes DNA, ya para habaib berpikir ini anak kemarin sore kok nyuruh-nyuruh saya. Dia yang menuduh, seharusnya dia yang membawa bukti, bukan orang yang dituduh untuk membuktikannya. Ntar seperti kasusnya Peggy lagi. Jadi orang yang menuduh itu yang wajib membawa bukti. Jangan hanya bukti tesis sampah yang nggak berguna itu. Dimana ketika didebat oleh Gus Wafi, semua anggota Imaduddin ini ngak-ngak-ngakan. Jadi janganlah kita sesama muslim kemudian saling petang-tang peteng-teng, tapi giliran dilayani kabur. Itu kan jurusnya Kerasakti. Bukan Kerasakti ya, maaf, Keragila, Kerahutan, ya Kerahutan. Kerahutan seperti itu. Giliran kita dekati dia lari, giliran kita diam dia bermunculan. Jadi salam saya buat Imaduddin, buat pengikut-pengikutnya, mudah-mudahan segera bertaubat, segera sadar. Dan juga kepada Bas Buntet, gak usah menunjukkan laskar-laskar apa gitu, kayak saya tidak butuh laskar itu. Di Indonesia sudah ada TNI Polri. Ya. Kemudian buat Fuad Botak yang selalu mengklaim dirinya adalah
keturunan Wali Songo. Saya tahu niat kalian, hati kalian itu sebenarnya hanya ingin diakui di masyarakat sebagai keturunan Wali Songo, kemudian disambungkan dengan nasabnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kalian inginkan. Kalian ingin diakui sebagai keturunannya Rasulullah, tapi kalian membatalkan nasab yang lain yang secara sah di dalam robitoh internasional maupun nakobah internasional sudah mengakui itu sah sebagai keturunan Rasulullah. Kemudian datang seorang imam membatalkan nasab itu. Jangan begitu. Sama halnya kita bersaing dalam perdagangan tapi tidak sehat. Barangnya orang dikatakan palsu, barang sendiri dikatakan asli. Itu kan biadab. Adapun orang-orang yang mendesak saya supaya menghentikan kata-kata saya, demi Allah, selama saya hidup, selama saya bernafas, saya akan terus menyuarakan bahwa gerombolan iman ini adalah gerombolan provokator yang tidak boleh ada di sekitar kita. Jadi jika kemarin saya berbicara dengan santun, berbicara dengan santai, bukan berarti saya takut kepada kalian. Ya, tapi saya dicegah oleh guru-guru saya supaya tidak terlalu sesumbar, supaya saya tidak terlalu merespon dan melayani kalian. Kok dibiarin malah kalian petang-tang peteng-teng. Satunya ngajak debat 3 hari 3 malam, tapi giliran didatangi kabur. Satunya membentuk laskar seolah-olah mau perang dengan Yahudi, dengan orang-orang kafir. Demi Allah, saya tidak butuh laskar-laskar seperti itu. Saya hanya butuh keyakinan, butuh doa daripada kedua orang tua saya, butuh doa dari guru-guru saya. Insya Allah saya tidak akan mundur selangkah pun ketika saya diperlukan oleh guru-guru saya. Jadi sahabat-sahabatku, kondisi saya kurang baik sekarang. Akan tetapi saya akan terus bersuara menyuarakan kebenaran ini hingga akhirnya nanti terungkap siapa yang salah dan siapa yang benar. Dan juga ada yang bertanya kepada saya, ini saya jawab untuk terakhir ya, mengenai TIJ. TIJ itu YouTuber yang mincela-mincele seperti bunglon, kadang merah, kadang kuning, kadang hitam, kadang coklat, kadang abu-abu. Jadi gak usah bingung dengan TIJ. Dia hanya YouTuber, sama dengan saya. Kemudian mengenai Rhoma Irama, sudah saya bilang berkali-kali, Rhoma Irama itu bukan ulama. Rhoma Irama itu hanya penyanyi dangdut, hanya pemusik, dimana saya dari kecil sangat mengagumi lagu-lagunya Rhoma Irama, film-filmnya. Saya akui is the best, luar biasa. Akan tetapi ketika dia mau masuk di dalam ranah masalah nasab ini, tunggu dulu. Bukan ranahnya Rhoma Irama. Karena dia tidak punya kapasitas ilmu tentang nasab. Yang tahu masalah nasab ya ahli nasab, bukan ahli musik. Kalau mau tanya nada, nada irama, nanya lagu, judul lagu, itu ke Rhoma Irama. Kalau nanya nasab ke Rhoma Irama, kalian akan sesat. Karena sesuatu yang ditangani oleh orang yang bukan ahlinya di bidang itu akan menimbulkan kesesatan.
Jadi gak usah kalian berguru kepada orang yang bukan ahlinya. Kalau mau belajar musik silahkan ke rumah irama. Tapi kalau belajar nasab jangan ke rumah irama. Salah besar. Yang terakhir saudara-saudaraku, saya berpesan kepada kalian semua, tidak usah ikut-ikutan orang yang selama ini berusaha memecah belah umat. Kita semua sesama muslim, kita bersaudara, kita semua wajib memiliki kewajiban patuh terhadap para ulama sebagai panutan kita. Ulama siapapun terserah, guru siapapun yang kalian pilih. Ya, guru-guru ngaji di kampung, ulama-ulama yang selama ini membimbing kita, mengajari kita tentang kebaikan, kita hormati semuanya tanpa harus dipilah dan dipilih antara ini ulama pribumi, ini ulama asli Indonesia, kemudian ini ulama Yaman. Bagi saya sedikit pun tidak ada dalam hati saya ini mengkotak-kotakan ulama. Ulama pribumi, ulama dari golongan habaib. Karena habaib ini ada yang ulama, ada yang bukan juga. Sama dengan kita orang pribumi ini, ada yang jadi kiai, ada yang jadi maling, ada yang jadi koruptor, ada yang jadi pembunuh, ada yang jadi macam-macam lah. Sama. Namun ketika kita diikat dalam ukhuwah Islamiyah, ketika diikat dalam negara kesatuan Republik Indonesia, tidak ada bedanya. Ayo kita hidup berdampingan dengan baik tanpa harus mencaci maki. Silahkan ikut ulama yang diyakini, tidak usah menyenggol ulama yang lain yang tidak diyakini. Itu pesan dari saya. Mudah-mudahan semuanya, baik yang ada di Malaysia, Singapura, Taiwan, Thailand, Arab Saudi, dimanapun berada, semoga semuanya selalu istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan dan diberikan kelancaran di dalam segala usahanya. Dan lebih-lebih guru-guru saya, kiai-kiai saya yang berada di Pulau Madura, salam takdim semuanya, salam hormat semuanya tanpa terkecuali. Mohon maaf bila ada kata yang salah dari saya, karena itu kebodohan dari saya sendiri. Dan apabila ada makna yang baik mungkin dari perkataan saya itu karena tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak bisa apa-apa, Al-Fakir hanya bisa minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.